Dalam rangka mempererat silaturahmi dengan tokoh dan pemuka masyarakat Kotonan Godang dari berbagai lapisan, Isnaldi Muhammad Dini menggelar kegiatan forum dialog yang membahas beberapa isu penting yang terjadi di tengah masyarakat saat ini. Di antaranya adalah pemuda sebagai aset pembangunan, peningkatan pendidikan moral, peningkatan produktivitas, dan kreativitas para ibu dan bundo kanduang, memperkuat nilai-nilai agama, serta penyediaan lapangan kerja untuk generasi muda Payakumbuh. Ia menyebutkan generasi muda adalah aset sangat luar biasa yang dimiliki kota Payakumbuh. Kini menjadi tugas semua pihak untuk menjadikan pemuda saat ini sebagai pemuda yang memiliki ide-ide kreatif dan produktif dalam segala hal. Menjawab permasalahan tersebut, Payakumbuh membutuhkan sosok pemimpin yang dapat merespon segala kebutuhan masyarakatnya, sehingga bisa menjadikan Payakumbuh semakin baik lagi. Dalam forum diskusi ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat Kotonan Godang yang terkenal dengan kekompakannya mampu membuat sebuah kesepakatan dalam memilih tokoh yang bisa membawa perubahan bagi Kotonan Godang dan Payakumbuh. Betapa pentingnya sesungguhnya memperhatikan masa depan generasi muda. Ya. Lalu bagaimana kemudian memperhatikan bagaimana produktivitas dan kreativitas ibu-ibu dan budo kanduang kita yang ada di daerah Kotonan Godang dan di Payakumbuh pada umumnya. Kemudian bagaimana kemudian menginventarisasi semua persoalan-persoalan yang ada di sekitar di seluruh wilayah Payakumbuh. Kita melihat tadi pertanyaan-pertanyaan begitu luar biasa, ya. Pertanyaan dari para pemuda, bagaimana kemudian pemuda-pemuda kreatif, pemuda-pemuda yang produktif dihadirkan pada masa yang akan datang. Bagaimana kemudian tanggung jawab lingkungan, tanggung jawab rumah tangga, tanggung jawab pemimpin untuk kemudian memperhatikan dan menjawab masa depan yang akan dihadapi oleh generasi muda. Masa depan Payakumbuh berada di tangan pemuda saat ini. Siap tidaknya pemuda ini sangat ditentukan oleh pemimpin Payakumbuh dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Apalagi Indonesia dihadapkan dengan tantangan menyiapkan generasi muda yang berkualitas untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Generasi Emas 2045 merupakan wacana dan gagasan dalam rangka menyiapkan generasi muda yang berkompeten dan berdaya saing tinggi. Guna mewujudkannya, perlu kehadiran sosok pemimpin yang memahami segala kebutuhan generasi muda, seperti sarana dan prasarana pendidikan, ketersediaan lapangan kerja, serta kemudahan akses dalam membuka usaha baru. Di samping itu, sosok calon pemimpin Payakumbuh ke depannya diharapkan yang mampu lebih menyempurnakan pembangunan. Tidak hanya pembangunan dalam bentuk fisik, tapi juga pembangunan sumber daya manusia yang bermoral dan berpendidikan. Saya nggak menyangka Isnaldi sehebat ini, karena saya tahu awal dia merantau ke Jakarta. Dan yang lebih menarik, begitu antusiasnya pengunjung hari ini. Ingin bertanya semua, ingin dekat semua, ingin tahu semua. Gimana gebrakan Isnaldi menata diri, menjadikan dia seperti sekarang, mulai dari nol istilahnya, dan nggak segan-segan melakukan apa saja demi kehidupannya, demi cita-citanya. Dan insya Allah ya, dari sekarang ini, insya Allah Isnaldi bisa membawa Payakumbuh lebih baik. Lebih bagus, tapi Isnaldi bisa menyempurnakan apa yang telah dibuat Palepi, misalnya infrastruktur. Tapi yang lebih penting, harapan kita semua, termasuk budo kanduang dan sebenarnya tadi, bisa meningkatkan moralitas dan pendidikan masyarakat Payakumbuh pada umumnya. Sementara itu, Bundo Kanduang Nagari Kotonan Godang sangat berharap calon pemimpin Payakumbuh adalah figur yang cerdas, yang peduli betapa pentingnya peran Bundo Kanduang di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu perlu kiranya menambah ilmu dan wawasan Bundo Kanduang yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga bisa berkontribusi untuk kemajuan Payakumbuh. Kita sebenarnya di dalam pendidikan itu bergeser sedikit, tapi kita nggak bisa nyalahin siapa. Itu juga ada di
karena globalnya kemajuan zaman ini, jadi itu mungkin Bundo Kanduang belum agak-agak gampang untuk menghadapi kecanggihan zaman sekarang ini. Mungkin kita juga nanti bisa berharap kepada pemimpin ke depan kita ini, pada Buya, untuk bisa membuat Bundo Kanduang itu seperti apa yang dikatakan Bundo sebelumnya, bisa menambah ilmu, menambah wawasan bagaimana menghadapi Payakumbuh ke depannya dengan kondisi Bundo Kanduang sekarang ini. Memasuki dunia digital, dibutuhkan figur calon pemimpin memahami dan memiliki solusi atas masalah yang muncul di era serba digital ini. Mulai dari masalah yang timbul akibat pergaulan di media sosial, fenomena LGBT, judi dan pinjaman online. Hal ini membutuhkan solusi efektif agar tidak makin meresahkan di tengah masyarakat di masa yang akan datang. Kalau perlu, ada pesan dakwah yang diberikan oleh calon pemimpin dengan memanfaatkan platform dunia digital. Beliau adalah tokoh muda yang sangat diharapkan saat ini sesuai dengan zaman digital ini, bahwa sekarang ini ada tantangan hebat, lebih-lebih adanya budaya-budaya dari luar, budaya misalnya LGBT, misalnya budaya-budaya judi online dan segala macamnya. Kami sangat mengharapkan beliau dapat untuk membatasi dan menghalangi hal-hal yang demikian terjadi di zaman digital saat ini. Sebagaimana paparan beliau tadi, bahwasanya hampir 70% itu pemilih itu di kalangan muda, sehingga ada istilah dari Buya tadi, bonus demografi, bahwasanya ketersediaan lapangan kerja, bahwasanya bonus demografi itu sebagai peluang sekaligus tantangan. Peluangnya adalah usia produktif, dan tantangannya bagaimana usia produktif ini bisa mengasah skill, kemampuan mereka sehingga bisa berusaha dan menciptakan banyak lapangan kerja, terutama bagi generasi muda. Kehadiran sosok Isnaldi pada kegiatan diskusi ini sekaligus menjadi motivator bagi generasi muda Kotonan Godang. Berbicara tentang generasi muda, Indonesia dihadapkan kepada bonus demografi. Menghadapi 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pada periode itu, penduduk usia muda dan produktif jumlahnya lebih besar dari non-produktif, dengan proporsi 60% lebih. Ini menjadi salah satu tugas pemerintah dan calon pemimpin, bagaimana bisa mempersiapkan fondasi ekonomi yang kuat, iklim investasi kondusif, guna membuka peluang usaha baru, sehingga bisa menyerap tenaga kerja di usia produktif tersebut. Dari Kota Payakumbuh, Tim Liputan Denai TV.